Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Sejarah Pemikiran Ekonomi. Pada hari ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul keterkaitan instrumen ekonomi kelembagaan dan ekonomi politik. Dan untuk anggotanya sendiri terdiri dari saya, Adelia Nova Putri, lalu ada Indah Wahyu Mulyati, dan ada Nida Anisatun Nabila. Dan untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai latar belakang ekonomi politik, pengertian ekonomi politik kelembagaan, lalu ada tokoh-tokoh ekonomi politik kelembagaan dan pandangannya, lalu ada peran kelembagaan menurut para ekonom, lalu ada ekonomi politik kelembagaan dan kebijakan publik, lalu ada perlunya mengembangkan ekonomi politik. Dan untuk yang pertama, dipersilakan kepada Mbak Indah Wahyu. Baik. Untuk latar belakang ekonomi politik publik sendiri, itu muncul dari adanya kelemahan pendekatan ekonomi murni. Dari adanya kelemahan model pendekatan yang dikembangkan oleh klasik dan neoklasik, di mana pada pendekatan ekonomi murni tersebut mengabaikan faktor-faktor lain yang sebenarnya ikut menentukan bagaimana kegiatan ekonomi itu dilakukan. Nah, dari pandangan pendekatan ekonomi murni tersebut, maka mendorong para pakar-pakar sosial politik untuk mengembangkan paradigma lain yang disebut pendekatan ekonomi politik kelembagaan. Ekonomi politik kelembagaan sendiri itu dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah politik dan masalah ekonomi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar persoalan ekonomi maupun persoalan politik justru berada di luar domain ekonomi dan politik itu sendiri, yaitu dalam kelembagaan yang mengatur proses kerja suatu perekonomian maupun proses-proses politik. Next, Mbak Adel. Selanjutnya, pengertian ekonomi politik kelembagaan itu sendiri merupakan suatu pandangan yang menghendaki adanya tatanan atau aturan main rule of the game dalam ekonomi. Institusi atau tatanan diartikan sebagai aturan main dan bisa diartikan lebih luas sebagai organisasi. Ekonomi politik kelembagaan juga dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah-masalah ekonomi politik maupun masalah-masalah ekonomi. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar persoalan ekonomi maupun politik justru berada di luar domain ekonomi dan politik itu sendiri, yaitu dalam kelembagaan yang mengatur proses kerja suatu perekonomian maupun proses-proses politik. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan ekonomi politik kelembagaan, sebab baik buruknya sistem ekonomi dan politik sangat tergantung pada kelembagaan yang membingkainya. Sudah, Mbak? Halo, Mbak Indah. Mbak Adel. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu tokoh-tokoh ekonomi politik kelembagaan dan pandangannya. Yang pertama ada Veblen. Menurut Veblen, teori-teori klasik dan neoklasik sama-sama memiliki bias, terlalu menyederhanakan fenomena ekonomi dan mengabaikan peran aspek non-ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Lalu
Setelah itu, padahal pengaruh keadaan dan lingkungan sangat besar terhadap perilaku ekonomi masyarakat, karena struktur politik dan sosial yang tidak dapat mendukung dapat menghadang dan menimbulkan distorsi proses ekonomi. Dan bagi Veblen, keadaan dan lingkungan inilah yang disebut institusi. Institusi yang dimaksudkan oleh Veblen tidak dapat dalam pengertian fisik, tetapi lebih berkaitan dengan nilai norma, kebiasaan, budaya yang sudah melekat dan mendarah daging dalam masyarakat. Dan ada beberapa asumsi yang dianggap Veblen lemah, yaitu seperti motif ekonomi yang melatar belakangi setiap kegiatan, lalu mendahulukan kepentingan diri sendiri, lalu adanya persaingan yang akan meningkatkan efisiensi, lalu ada free property right yang merupakan suatu keharusan, dan adanya teori ekonomi klasik yang mengabaikan faktor-faktor sejarah, sosial, dan kelembagaan dalam membangun struktur ekonomi. Dan inti dari pemikiran Veblen ini adalah bahwa ia mengkritik pemikiran-pemikiran ekonom neoklasik, yang salah satunya adalah teori hukum permintaan, yang dimana yang menyatakan bahwa apabila harga turun makin banyak orang yang mengkonsumsi, padahal menurutnya dalam kenyataannya ada sekelompok orang yang tidak nasional yang justru tertarik untuk membeli sesuatu yang karena harganya mahal. Dan menurutnya, untuk memperbaiki teori neoklasik, Veblen menganjurkan para ekonom untuk bertukar pendapat dan bekerja sama dengan pakar-pakar sosial, yaitu sosiolog, antropolog, dan psikolog. Lalu yang kedua ada Weber, Schumpeter, dan Mridal, yaitu peran kewirausahaan, yang dimana analisis kelembagaan tidak hanya berakar dari disiplin ilmu ekonomi dan politik, tetapi juga dari ilmu sosial, pakar-pakar kelembagaan yang memiliki disiplin ilmu sosial, yang seperti Max Weber, Joseph Schumpeter, dan Gunnar Myrdal. Dan kajian para pakar ini adalah mereka membahas peran wirausahaan dalam proses industrialisasi dan modernisasi. Dan menurut mereka bahwa tindakan manusia atau termasuk tindakan ekonomi bukan semata-mata hasil proses kalkulasi dari individu-individu otonom dan terjadi ruang hampa, melainkan berlangsung dalam jaringan relasi sosial dan institusional. Dan peran kewirausahaan ini dalam menggelindingkan modernisasi dari berbagai aktivitas ekonomi yang berubah dihubungkan dengan lembaga-lembaga ekonomi, sistem ekonomi, nilai-nilai dan norma-norma berbagai peristiwa ekonomi yang tidak terlepas dari sistem politik dan struktur sosial atau kultur budaya masyarakat. Dan untuk kajian ekonomi politik kelembagaan, variabel atau parameter ekonomi hanya merupakan hasil dari tindakan-tindakan sejumlah aktor yang berada di belakang suatu peristiwa ekonomi. Lalu yang ketiga ada common cause and norm, yaitu peran hukum. Menurut pakar kelembagaan, di atas ekonomi pasar tidak tercipta dengan sendirinya. Ekonomi pasar perlu memenuhi prasyarat tegaknya suatu institusi yang dapat mengatur pola interaksi beberapa aktor dalam suatu arena transaksi yang disepakati bersama. Dan kelembagaan dapat dilihat dari sisi hukum, menentukan atau bahkan mewarnai transaksi, termasuk melalui aturan main yang berlaku, sekaligus juga mengatur kelompok atau agen ekonomi untuk mewujudkan kontrol kolektif setiap transaksinya. Dengan demikian, selain mengkaji peran norma-norma dan konvensi serta peran kewirausahaan, perlu pula dibahas tentang peran institusi hukum dalam pembangunan. Dan peran hukum dalam pembangunan dibahas oleh pakar seperti John R. Commons, Ronald Coase, dan Douglas North. John R. Commons memperkenalkan istilah working rules yang mengaitkan kelembagaan dengan aspek legalistik, dengan Ronald Coase mengembangkan metodologi biaya transaksi dan hak kepemilikan dalam struktur kelembagaan dan proses kerja suatu perusahaan. Kelembagaan menurut Douglas North adalah aturan-aturan dan norma-norma yang tercipta dalam masyarakat yang menentukan boleh atau tidak boleh dilakukan serta tugas dan kewajiban yang hanya dilakukan dan tidak dilakukan.
Penekanan dari North itu sendiri adalah memberlakukan institusi setiap peluang sekaligus sebagai kendala eksternal bagi agen-agen ekonomi, yang artinya institusi membatasi agen-agen ekonomi dalam maksimum usahanya di samping faktor pembatas lain, yaitu sumber daya, teknologi, dan preferensi. Lalu North juga menjelaskan bahwa institusi yang baik dapat menyelesaikan masalah koordinasi dan produksi yang terkait dengan motivasi para aktor, lingkungan, dan kemampuan pemain dalam menjinakkan lingkungan. Institusi tersebut juga dapat dibangun, direkayasa, direkonstruksi, dikembangkan, dijaga kebekerjaannya, serta ditegakkan aturan mainnya oleh beberapa pihak. Lalu dari uraian beberapa tokoh tadi dapat disimpulkan bahwa kelembagaan bagi ketiga tokoh di atas adalah aturan-aturan dan norma-norma yang tercipta dalam masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, mana tugas dan kewajiban yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Lalu yang selanjutnya adalah peran kelembagaan menurut para ekonom. Dalam bukunya Delianov, peran kelembagaan menurut ekonom bahwa hukum dan aturan tentang hak kepemilikan, hubungan-hubungan produksi, pendukung ekonomi politik yang fokus terhadap institusi kelembagaan sebagai respon organisasional, prosedural, dan aturan ekonomisasi dalam upaya meraih keuntungan dari inovasi, aktivitas produksi, dan penukaran. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nida. Untuk Mbak Nida dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Adel. Selanjutnya mengenai ekonomi politik kelembagaan dan kebijakan publik. Menurut Delia Nornova dalam bukunya, campur tangan pemerintah diperlukan sekali ketika mekanisme pasar tidak bekerja sempurna. Selain itu, digunakan juga untuk mengatasi eksternalitas dan untuk mengadakan barang-barang publik. Ekonomi politik, kelembagaan, dan kebijakan memiliki keterkaitan erat, mulai dari perancangan, perumusan, sistem organisasi, dan lain yang berkaitan dengan publik atau masyarakat. Dalam analisisnya, ekonomi politik kelembagaan lebih banyak diarahkan untuk menjelaskan hasil akhir dari pola interaksi perekonomian yang berkaitan dengan masyarakat. Menurut Bustanul Arifin dan Didik Rajhibin, ekonomi politik, kelembagaan dan kebijakan publik secara komprehensif menyajikan tinjauan aspek teoritis filosofi ekonomi politik, perburuan rantai yang mengikuti formulasi serta aplikasi kebijakan publik, media, serta proses politik dalam pemerataan pembangunan dan interaksi antara negara dan pasar yang mewarnai setiap proses kebijakan publik. Kebijakan publik dilihat dari sudut teori elit selalu dianggap sebagai the result of preference and value of governing elite, atau cerminan dari preferensi, kehendak, dan nilai-nilai yang dianut oleh elit berkuasa. Elit selalu memiliki tempat dan politik kelembagaan. Dalam masyarakat, negara pada hakikatnya merupakan instrumen bagi para pelaku ekonomi untuk mengokohkan dominasi secara sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Dalam sosial dan institusi atau politik, di mana kelompok-kelompok elit atau aktor ekonomi dan politik berusaha mempengaruhi keputusan untuk mengalokasikan sumber-sumber produktif yang langka untuk masa sekarang atau masa mendatang, baik untuk kepentingan kelompok maupun untuk kepentingan masyarakat luas atau publik. Dan sebagai sebuah studi teori sosial dan keterbelakangan. Selanjutnya, materi mengenai perlunya pengembangan ekonomi politik kelembagaan. Ekonomi politik kelembagaan dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah-masalah ekonomi maupun politik. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar persoalan ekonomi ataupun politik justru berada di luar domain ekonomi dan politik itu sendiri.
dalam kelembagaan mengatur proses kerja atau perekonomian maupun proses-proses politik. Studi tentang kelembagaan menempati posisi penting dalam ilmu ekonomi politik karena fungsinya sebagai mesin sosial sangat mendasar. Dikatakan demikian sebab dalam konteks ekonomi politik, institusi merupakan tulang punggung dari sistem ekonomi politik dan kelemahan serta kekuatan politik dan politik suatu masyarakat dapat dilihat langsung dari kelemahan institusi politik dan politik yang mendasarinya. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan ekonomi politik kelembagaan sebab baik buruknya sistem ekonomi dan politik sangat tergantung pada kelembagaan yang membingkainya. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Adel selaku moderator. Ya, terima kasih kepada Mbak Nida atas paparannya. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.